Hai hai, apa kabar anakku? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar ya menggunakan kalimat aktif ya dan kalimat pasif. Nanti Ibu akan jelaskan ya secara terperinci dengan menggunakan gambar nanti ya. Nanti Ibu akan menggunakan dalam bentuk foto. Ibu akan jelaskan bagaimana cara pengerjaan untuk tugas kita pada minggu ini ya. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur ya Tuhan Yesus atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Hingga pada hari ini kami masih diberikan kelimpahan untuk dapat berkat yang daripadamu. Kiranya Tuhan selalu memberkati pembelajaran kami pada hari ini. Pembelajaran yang akan kami lakukan yaitu pembelajaran menggunakan bahasa aktif dan kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa daerah. Kiranya pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi peserta didik kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesabaran, kekuatan untuk dapat menghadapi hidup yang panah ini. Hanya ini doa suruh kami Tuhan Yesus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kalian nanti bisa perhatikan ya. Ibu di sini minta kalian memperhatikan ya penjelasan materi kita pada minggu ini ya tentang menggunakan kalimat aktif dan kalimat pasif. Silahkan mendengarkan dengan baik ya dan disimak. Oke. Baik, kita masuk ke dalam materinya. Menggunakan kalimat aktif tentang kalimat pasif. Nah, artinya di sini menggunakan kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, bahasa tuntang ajar kalimat-kalimat penda tuh artinya itu ya baca dan belajar kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, di sini ada dua kalimat ya di bagian pertama A dan B. Kalian perhatikan di situ, nanti kalian bisa tahu ya di mana perbedaan kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Nomor 1, perhatikan nomor 1. Bagian A, Mama rancak memilih buku akan Andiku Mini. Bagian B, Iye maajar aku cara menggambar je capat. Kemudian kalimat yang kedua, bagian A, aku rancak imili buku awi mamaku. Bagian B, cara menggambar je capat iajar mamaku. Nah, di sini kalian perhatikan untuk kalimat yang nomor 1 bagian A, kemudian kalimat nomor 2 bagian A. Nah, di situ kalian bisa lihat tidak perbedaan dua kalimat di situ di bagian nomor 1A, bagian nomor 2A. Nah, di situ Mama rancak memilih buku akan Andiku Mini. Kemudian bagian 2A, aku rancak imili buku awi mamaku. Nah, di situ kalian bisa lihat perbedaan kata. Ada satu kata yang memiliki perbedaan di situ, mamili dan imili. Coba kalian lihat. Mama rancak memilih buku akan Andiku Mini. Nah, kemudian bagian 2A, aku rancak imili buku awi mamaku. Nah, untuk kalimat aktifnya itu di bagian A nomor 1A, itu adalah kata memilih, itu adalah kalimat aktif. Nah, kemudian untuk kalimat pasifnya itu di bagian 2A, aku rancak imili buku awi mamaku. Nah, kata imili itu adalah kalimat pasif ya, seperti itu untuk membedakannya. Kemudian contoh yang kedua di bagian B, 1B, Iye maajar aku cara menggambar je capat. Nah, 2B, cara menggambar je capat iajar mamaku. Nah, untuk membedakan dua kalimat di bawah ini yaitu bagian 1B, kalian perhatikan, Iye maajar aku cara menggambar je capat. Nah, kemudian bagian 2B, cara menggambar je capat iajar mamaku. Nah, ingat kalimat yang pertama tadi bagian 1A, 2A itu kan mamili dan imili. Nah, untuk kalimat yang kedua ini bagian 1B dan 2B, maajar dan iajar. Nah, ada dua kalimat, ada dua kata yang berbeda di situ ya, yang harus kita perhatikan. Nah, kalian perhatikan kalimat nomor 1 inyewut, kalimat nomor ij inyewut kalimat aktif ya. Huang kalimat aktif subjek kalimat menggawi gawi sama buka kurung mamili.
maajar tutup kurung. Nah, kutak gawi uhung kalimat aktif biasa inampara awi awalan ma atau ba. Nah, untuk kalimat nomor 2, inyewut kalimat pasif hong kalimat pasif objek baubah menjadi subjek. Subjek kalimat pasif dia menggawi je inyewut predikat buka kurung imili atau iajar tutup kurung. Objek kalimat pasif menggawi-gawi je inyewut predikat kutak gawi uhung kalimat pasif biasa inampara awi awalan i. Nah, untuk arti dari kalimat yang ibu baca barusan, kalimat nomor 1 ya disebut kalimat aktif. Dalam kalimat aktif subjek kalimat ya mengerjakan mengerjakan pekerjaan, memilih, mengajar ya. Kata pekerjaan dalam kalimat aktif biasanya dimulai karena ya awalan ma atau ba ya. Karena awalan ma atau ba ya. Kalimat nomor 2 disebut kalimat pasif. Di dalam ya di kalimat pasif objek berubah menjadi subjek ya. Subjek kalimat pasif tidak mengerjakan ya pekerjaan ya kerja ya yang disebut predikat ya imili atau iajar. Nah, objek kalimat pasif mengerjakan pekerjaan yang disebut predikat. Nah, kata kerja ya kata kerja dalam kalimat pasif biasanya dimulai karena awalan i. Nah, mungkin seperti itu ya untuk penjelasannya untuk membedakan kalimat pasif, kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Karena di situ menggunakan kalimat aktif. Kalau kalimat aktif tadi ya subjeknya mengerjakan ya kerja buka kurung memilih atau mengajar ya. Seperti itu. Kalau untuk subjek kalimat pasif tidak mengerjakan kerja yang disebut predikat ya diimili atau iajar. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa membedakan di situ. Untuk kalimat aktifnya tadi menggunakan awalan ma atau ba. Kalau untuk kalimat pasif menggunakan awalan i ya imili atau iajar. Nah, seperti kita sudah Ibu sudah menjelaskan panjang lebar tentang perbedaan ya, cara kita membedakan kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa daerah. Ingat ya, kalau menggunakan kalimat aktif tadi menggunakan awalan ma atau ba ya. Kalau menggunakan kalimat pasif menggunakan awalan i ya, seperti imili tadi. Kalau ba misalnya tadi kalau menggunakan awalan ma tadi ya mamili, imili itu kalimat pasif, mamili itu kalimat aktifnya. Nah, mungkin seperti itu ya untuk penjelasan kita tentang perbedaan kalimat aktif dan kalimat pasif untuk materi kita khusus kelas 4 pada minggu ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, puji syukur ya Tuhan Yesus atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami telah menyelesaikan pembelajaran kami tentang mengetahui ya kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Dayak Mansi. Kiranya Tuhan memberkati setiap pembelajaran yang anak peserta didik kami terima agar dapat bermanfaat bagi mereka. Hanya ini dosa ruh kami Tuhan Yesus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam satu kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.